Putusan Mahkamah Agung menolak putusan kasasi dari pemohon kasasi 1 Rektor Universitas Samratulangi Manado dan pemohon kasasi 2 Profesor Dr. Nova Ellen Kapanto, yaitu mengenai pemilihan dekan kedokteran yang telah bergulir dari PT UN Negeri, kemudian banding ke PT UN Tinggi, kasasi di tingkat Mahkamah Agung dan hari ini telah keluar permohonan kasasi ditolak. Karena sudah inkrah secepatnya dilakukan eksekusi mengingat institusi itu adalah institusi pendidikan yang terlama di Sulawesi Utara, sehingga integritas pemimpin menjadi contoh panutan bagi dosen junior, dosen senior dan para mahasiswa. Satu hal yang ditegaskan dampak bagi mahasiswa itu sangat besar karena siapa yang akan menandatangani ijazah dekan sudah tidak diperkenankan menandatangani ijazah dengan inkrahnya perkara ini. Ada putusan dari MA mengenai perkara nomor 22 PT UN Negeri yang mana kasasi dari rektor ditolak dari MA. Jadi di sini putusan MA adalah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 Rektor Universitas Samratulangi Manado dan pemohon kasasi 2 Profesor Dr. Nova Ellen Kapanto itu mengenai pemilihan dekan yang telah bergulir dari Petun Negeri, kemudian banding ke Petun Tinggi dan akhirnya ke kasasi di MA dan hari ini telah keluar bahwa permohonan kasasi mereka ditolak. Dan yang saya harapkan adalah karena sudah inkrah secepatnya dilakukan eksekusi. Ya, karena mengingat institusi itu institusi pendidikan dan itu merupakan institusi pendidikan yang ternama di Sulawesi Utara, tentunya integritas dari pimpinan itu akan menjadi contoh panutan bagi dosen-dosen junior, dosen-dosen dan para mahasiswa. Itu yang penting, bagaimana kita sebagai dosen juga itu menjadi tolak ukur untuk Sulawesi Utara, ya. Jadi demikian yang ingin saya sampaikan saja mengenai penolakan kasasi, artinya pembatalan dari SK dekan, di mana dekan tidak memenuhi syarat itu harus dilaksanakan eksekusinya. Dengan ibu siapa? Dengan saya Dr. Teresia Kaunang. Teresia Kaunang. Lapor bu. Ya, dampaknya ke mahasiswa. Satu hal yang harus ditegaskan bahwa kasihan mahasiswa, dampak pada mahasiswa itu sangat besar karena siapa yang akan menandatangani ijazah, dia kan sudah tidak diperkenankan menandatangani ijazah dengan inkrahnya perkara ini, ya. Oleh sebab itu harus dilakukan eksekusi segera mungkin, ya. Demikian. Terima kasih. Menanggapi putusan inkrah yang hari ini sudah ada putusannya. Kalau kemarin masih baru dikatakan belum ada, tapi sekarang sudah ada. Kebetulan saya datang ke sidang. Menurut saya apa yang sudah diputuskan oleh inkrah ini harus dijalankan. Rektor harus menjalankan putusan yang sudah inkrah. Jadi sudah tidak ada upaya lagi kecuali kalau sidang perdata itu namanya ada verset, perlawanan terhadap eksekusi. Tapi kalau ini harus dijalankan dan begitu juga dengan keputusan-keputusan yang diambil di fakultas saat ini karena sudah inkrah sudah tidak bisa lagi. Kalau seandainya ada tindakan-tindakan yang dilakukan setelah ada putusan inkrah itu sudah tidak akan berlaku lagi. Berarti secara hukum itu tidak sah. Berarti hal yang Bapak inginkan dan lakukan sesuai dengan yang Bapak katakan tadi, yang kejanggalan itu kan Pak? Ya, harus jalankan apapun terjadi harus jalankan putusan petun yang sudah inkrah. Nggak ada kan? Ya saya menyarankan bagi yang penasihat hukumnya rektor sekarang itu tapi menyarankan semua dosen-dosen semua, tolong kalian kan sudah dokter, profesor, ikutlah apa yang Anda kasih kepada mahasiswa. Sekarang berikan nasihat yang baik, jangan bilang seakan-akan putusan itu tidak bisa. Nggak bisa, namanya sudah inkrah harus dijalankan.
Itu tinggal niat baik dari rektor yang sekarang. Karena sudah sah secara hukum. Apalagi mau untuk keputusan apalagi? Apakah ada putusan, ada tingkat pengadilan lagi? Udah sah. Poinnya tangkap. Dengan pasal apa, Pak? Saya Jimmy Mokolensan, alumni Fakultas Hukum Unsur. Makasih banyak, Pak. Ya.